Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfian Rahman, mahasiswa semester 2, kelas 2K, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Filsafat Komunikasi, yaitu tentang etika komunikasi dalam organisasi. Apa sih itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika komunikasi dalam ruang lingkup organisasi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa pentingnya komunikasi dalam organisasi. Jadi komunikasi dalam organisasi memegang peran yang sangat vital dalam kelangsungan organisasi. Peranan komunikasi dalam organisasi meliputi yang pertama itu komunikasi mendatangkan efektivitas yang lebih besar. Yang kedua, komunikasi menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya. Yang ketiga, komunikasi membawa orang-orang untuk terlibat dalam organisasi dan meningkatkan motivasi untuk melibatkan kinerja yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Yang keempat, komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antara bawahan, kolega, dan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan etika komunikasi organisasi tersebut. Jadi organisasi adalah bagian dari sebuah budaya yang memiliki komponen-komponen berupa nilai dasar organisasi, asumsi yang diterima, kaidah pengambilan keputusan, gaya manajerial, cerita kesuksesan dan keberhasilan, makna tradisi dan loyalitas, serta topik dan metode komunikasi yang diterima. Masalah etika selalu muncul dalam situasi yang melibatkan orang lain, tetapi seringkali organisasi lebih banyak menyoroti masalah etika ini daripada pihak-pihak lainnya. Jadi sekelompok teoritis mengemukakan bahwa etika berkaitan dengan pemikiran dan cara bersikap. Pemikiran mengenai etika terdiri dari evaluasi masalah dan keputusan dalam arti bagaimana kedua hal ini memberi andil pada kemungkinan peningkatan seseorang seraya menghindari akibat yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Masalah etika dalam organisasi dapat dibagi dalam dua kategori, yang menyangkut praktik organisasi di tempat kerja dan yang menyangkut keputusan perorangan. Pedoman etis dalam komunikasi organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, rasa hormat martabat dan kebebasan perorangan. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukannya anggotanya. Dari sudut pandang sebagian besar anggota organisasi, kepentingan organisasi didahulukan dan kepentingan anggota dijadikan yang paling akhir. Yang kedua, kebijakan dan praktikal personel. Masalah ini berkenaan dengan etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, pemberhentian, dan pensiun, dan masalah pensiun anggota organisasi. Yang ketiga ini keleluasaan dan pengaruh terhadap keputusan pribadi. Perjanjian eksplisit dan implisit antara pegawai dengan organisasi yang mempekerjakan mereka memberi peluang kepada organisasi untuk memperhatikan faktor-faktor yang secara jelas mempengaruhi prestasi kerja pegawai. Namun masalah etika muncul bila organisasi menaruh perhatian khusus pada masalah kehidupan pribadi anggotanya yang tidak secara langsung mempengaruhi prestasi kerja mereka dalam organisasi. Misalnya, segala sesuatu yang terjadi selama cuti mungkin mempengaruhi citra organisasi, keikutsertaan dalam masalah-masalah publik seperti kegiatan masyarakat dan organisasi pelayanan, kontribusi pada badan-badan amal, dan keterlibatan dalam kelompok kegiatan politik. Yang keempat ini pemantapan perilaku. Masalah yang termasuk dalam hal ini adalah sejauh mana organisasi memiliki hak untuk memaksa anggotanya akan membeberkan informasi mengenai diri mereka melalui peralatan terselubung, pemakaian fisiograf, dan tes kepribadian, serta tes pemakaian obat terlarang. Jadi anggotanya di organisasi harus memiliki informasi yang cukup mengenai apa yang sedang terjadi untuk dapat memberi keputusan yang cerdas mengenai konsekuensinya dan prosedur yang terlibat. Dan yang terakhir, kualitas lingkungan kerja. Hal ini meliputi sejumlah besar kegiatan, termasuk masalah-masalah kesehatan dan keamanan, perawatan ibu hamil dan anak-anak, serta hubungan pegawai manajer. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai etika dalam komunikasi organisasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rifki Alfian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.